Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kehidupan, dan sabda-Mu yang beri keselamatan. Oh, oh, firman
kehidupan. Firman-Mu yang jadi keselamatan bagi kami. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau hidupku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh.
Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Segala pujian bagimu, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta hadapan tahtamu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulia namamu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Oh, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tahtamu ya Tuhan, ku serahkan hidup. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Haleluya.
Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari silakan Tuhan, kembali Engkau mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami tundukkan pikiran kami, hati kami, perasaan kami Tuhan. Biar kiranya kami dapat merasakan perasaanmu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi dan merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom keluarga Yabes. Sudah ya tadi? Sudah. Mic-nya belum dibuka. Terus asik cerita gitu. Belum kedengaran juga. Oh, hilang-hilang mic-nya. Baik. Radio. Shalom. Kuli ini rajin di radio sekarang deh. Haleluya. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Baik, kita sudah satu kalimat kemarin ya. Kita mulai dari sekarang, dari sini. Oh, panjang juga kemarin ya. Demi hari esok yang indah dan agar manusia dapat lebih berani dalam langkah mereka di hari esok. Roh Tuhan merencanakan segalanya bagi manusia dan agar manusia dapat merasakan kenikmatan. Yang lebih besar. Tuhan dalam rupa manusia mengerahkan semua upayanya untuk mempersiapkan jalan di depan manusia. Mempercepat datangnya hari yang dirindukan manusia. Maukah engkau semua menghargai momen yang indah ini? Bukan pencapaian yang mudah untuk bersatu dengan Tuhan. Ya. Meskipun engkau belum pernah mengenal Dia, engkau sudah lama bersama-sama dengannya. Gitu ya. Meskipun engkau belum pernah mengenal Dia, engkau sudah lama bersama-sama dengannya. Gitu ya. Seandainya saja semua orang dapat mengingat hari-hari yang indah, tetapi yang cepat berlalu ini untuk selamanya, dan menjadikannya sebagai harta mereka yang berharga di bumi. Pekerjaan Tuhan telah lama dinyatakan kepada manusia. Tetapi karena hati manusia terlalu rumit
Dan karena mereka tidak pernah memiliki minat terhadapnya, pekerjaan Tuhan tertahan di tempat awalnya. Baik, saudara ya. Saya terus lanjutkan dulu ya. Supaya kita lebih mengerti ya. Tampaknya pemikiran, gagasan, dan sikap mental manusia masih ketinggalan zaman. Sedemikian rupa sehingga banyak dari mereka memiliki sikap mental yang mirip dengan manusia primitif pada zaman kuno dan belum berubah sedikit pun. Nah, nanti saudara mungkin di bagian keberapa ya? Kalau nggak salah di bagian 10 ya. Ini kan masih bagian 5 gitu ya. Nah, ini dijelaskan gitu bahwa pemikiran manusia dikatakan yang primitif itu karena memang manusia itu sendiri mengatakan atau mereka percaya bahwa teori evolusi ya, bahwa manusia itu berasal dari kera kan gitu kan, homo apa gitu lah. Nah, kenapa ini ada yang ada angin lagi, tumben kok ada angin sekarang. Bentar ya, masih ada angin ya. Biasanya nggak ada lagi. Oh iya, ini ada. Oke, ini dia baru nggak ada. Sudah? Sudah hilang? Oke ya. Kadang-kadang dia ini nggak ada. Nah, jadi padahal saudara penemunya itu sudah eh, yang mencetuskan ide itu gitu. Itu sudah menarik sebetulnya, tapi sudah menarik perkataan itu. Cuman dia nggak bisa lagi, sudah tersebar gitu kan. Sehingga muncullah itu di pelajaran-pelajaran sekolah gitu ya. Jadi memang di pusat-pusat pendidikan itu sebetulnya saudara ada banyak hal yang diajar gitu tentang uh, justru memang membuat semua orang semakin menjauh dari Tuhan gitu, semakin tidak mengakui keberadaannya gitu. Jadi kalau dikatakan di sini ini kan berbicara kepada bukan hanya secara khusus ini kan dia sampaikan ini di tengah-tengah umat Tuhan gitu ya. Ketika dia menyampaikan firman ini gitu. Namun ketika dia menyebutkan manusia, maka itu mencakup semuanya, ya. Jadi kan sering sekali dikatakan sangat sedikit gitu. Bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang mengenal dia. Bahkan kalau dikatakan di sini memiliki sikap mental yang mirip dengan manusia primitif pada zaman kuno dan belum berubah sedikit pun gitu. Nah, kalau saudara mau melihat yang primitif itu gitu ya, itu kan seperti misalnya di tempat yang kayak yang masih pakai koteka misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi ada yang sudah hidup di kota tapi begitu balik lagi pakai lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya bagaimana rumitnya atau lambannya pertumbuhan manusia itu. Jadi sudah setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kadang apa ya, sulit sekali untuk berubah gitu. Tidak eh, tidak membuat satu pencapaian yang baru gitu. Jadi seringnya eh, hanya memenuhi kuota saja gitu.
Jadi, tapi pikirannya masih tetap dengan gagasan yang lama. Gitu. Jadi, belum bisa membedakan antara Tuhan zaman sekarang dengan Tuhan zaman dulu gitu. Jadi rasanya kalau apa namanya dengan Tuhan yang sekarang, jadi kayak membedakan apa gimana ya? Jadi mendengarkan firman Tuhan sekarang, tapi hatinya masih ada di zaman yang dulu gitu. Jadi dengan tidak bisa melihat uh, perubahan di dalam dirinya, perubahan di dalam firman yang dia dengar gitu ya. Disitulah letak permasalahannya gitu. Jadi uh, harusnya saudara kita itu sudah membuat satu lompatan yang besar gitu. Apalagi dengan dikatakan sebetulnya dia sudah bersama dengan engkau cukup waktu yang lama gitu. Walaupun rasanya kamu baru berjumpa dengan dia, baru mendengarkan firman ini gitu. Tapi sebetulnya dia sudah bersama engkau untuk cukup waktu yang lama gitu ya. Sebagai akibatnya manusia tetap bingung dan tidak jelas tentang pekerjaan yang Tuhan lakukan. Mereka bahkan semakin tidak jelas tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka masuki. Situ sebetulnya. Harusnya saudara sudah mulai mengerti karena kan sudah mendengarkan cukup banyak gitu. Jadi harusnya sudah bisa memasuki gitu. Harusnya sudah bisa menjadikan firman Tuhan itu sebagai prioritas gitu. Kan beda sekali kan harusnya kan kita dengan dulu gitu. Dari segi waktu, dari segi anugerah, dari segi bagaimana Tuhan itu sekarang itu berterus terang, dari segi bagaimana dia menuntun kita dengan hati-hati gitu, lewat perkataannya gitu. Jadi eh, ketika sampai digambarkan manusia itu seperti manusia primitif gitu, berarti kan, wah itu sudah sangat lamban sekali kan gitu. Namun itulah keadaannya. Ya. Tuhan tidak sedang underestimate gitu. Tapi kenyataannya begitu gitu. Jadi dan ya kenapa dia bisa mengatakan itu? Ya memang saudara dia berbeda ya. Berbeda dalam arti karena dia adalah pribadi yang menyatakan kedatangan Tuhan itu, saudara. Kadang kalau membayangkan pribadi ini gitu ya, betapa beraninya mengucapkan setiap perkataan ini gitu. Padahal dia lahir dari antara kita gitu. Itu benar-benar suatu apa ya? Bagi saya gitu ya. Memang betul saudara. Dia itu datang dari Tuhan. Gitu. Jadi bisa mengungkapkan gitu dengan jelas apa adanya gitu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar-benar adalah jalan masuk kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita mendengar dari awal bagaimana dikatakan dia itu telah bekerja, Tuhan itu bekerja dengan sekuat tenaga, bahkan dikatakan telah menghabiskan banyak air mata gitu. Tentu kan yang dimaksud itu adalah Tuhan yang berinkarnasi ini gitu. Dan memang juga kalau kita baca dalam Alkitab itu
Tuhan Yesus itu kan bersyafaat, berdoa untuk orang-orang yang nanti percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Berarti Tuhan Yesus sampai dengan hari ini berdoa untuk kita kan. Dia tersembunyi. Dia tidak lagi menampakkan seperti dulu lagi. Dia telah menuntun kita di dalam gitu. Dengan memberikan kita pengertian, dengan dia mengatakan bahwa setiap kita harus makan dia gitu kan. Itu kan dia sedang mengatakan bahwa suatu saat nanti bahwa dia itu sendiri akan menyatakan dirinya di dalam kita kan, atau melalui kita, melalui manusia-manusia yang dipilihnya ini gitu. Jadi kalau dia merasakan bagaimana kita nggak menghargai dia gitu ya. Dari mana saudara? Dari mana eh, kita tahu kalau kita nggak menghargai dia? Dari ketika perasaan manusia itu sendiri. Jadi ketika saya mengucapkan itu gitu saudara. Misalnya gitu ya. Jadi disitulah sebetulnya lewat pengalaman yang kita hadapi gitu ya. Memang kenyataannya begitu. Ketika kita tidak memprioritaskan dia tiap hari gitu. Jadi saudara kalau kita mendengar setiap hari pernyataan ini, sebetulnya kita kan mengakuinya kan. Karena kita mengalaminya setiap hari gitu. Tetapi kita belum bisa mengasihi dia sebagaimana harusnya gitu. Kadang saudara ketika membaca bagian firman Tuhan berikutnya, ketika saya baca, saya renungkan gitu. Kalau saya tidak menemukan sesuatu gitu ya, ketika membacanya gitu ya, atau sulit sekali apa ya, mata saya rasanya fokus gitu ya. Itu kadang saya sedih sekali gitu. Sedih dengan diri saya gitu. Kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan gimana lah caranya mengasihi engkau ya gitu. Apakah dengan seperti ini saya sudah mengasihi engkau? Tapi rasanya enggak ya gitu. Belum ya gitu. Saya nggak tahu saudara merasakan hal seperti itu enggak. Jadi setiap hari saudara eh, rasanya itu karena memang juga dari pengalaman hidup kita gitu. Yang kita alami setiap hari betapa gampangnya perhatian kita ini dialihkan kepada yang lain gitu. Jadi katakan sebagai akibatnya manusia tetap bingung dan tidak jelas tentang pekerjaan yang Tuhan lakukan. Mereka bahkan semakin tidak jelas tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka masuki. Perkara-perkara ini menimbulkan kesulitan yang luar biasa terhadap pekerjaan Tuhan dan mencegah kehidupan manusia untuk terus maju. Apalagi saudara kalau misalnya kita uh, sedang uh, nanti misalnya hari Jumat kita masuk Paskah gitu kan. Saudara, uh, sulit rasanya ya bagi kita untuk uh, melampaui Paskah itu gitu. Nanti kita tetap ya ingat lagi
Tuhan di atas kayu salib atau apa lagi kan gitu kan. Padahal sebetulnya pekerjaannya sudah jauh di depan gitu. Tapi oleh karena perayaan-perayaan itu saudara, balik lagi kita ke belakang gitu kan. Itu kadang saudara yang makanya kita dikatakan itu terlalu primitif gitu. Sulit sekali saudara. Kita itu beranjak daripada perayaan-perayaan itu gitu saudara. Kita nggak tahu kapan hidup benar-benar di zaman sekarang gitu. Karena kan kita sulit sekali saudara melepaskan diri kita dari apa namanya? Dari kehidupan kita bersama dengan manusia yang lain gitu. Oleh karena esensi manusia dan kualitas mereka yang buruk, mereka pada dasarnya tidak mampu memahami pekerjaan Tuhan dan tidak pernah menganggap hal-hal ini sebagai hal yang penting gitu. Jika engkau menginginkan kemajuan dalam hidupmu, engkau harus mulai memberi perhatian pada hal-hal mendetail mengenai keberadaanmu. Mulai gitu, memperhatikan gitu. Dengan detail gitu. Memahami masing-masing dari hal tersebut agar dapat mengendalikan jalan masukmu ke dalam kehidupan. Sudah punya gambaran gak sebelumnya ketika dia mengatakan jalan masuk. Jalan masuk ke dalam kehidupan katanya. Mengertikah kata-kata itu? Gitu. Sudah bisa menemukan kedalaman gak di kata-kata kehidupan itu? Gitu. Atau mulai bertanya nggak dalam hati kita, sebetulnya kehidupan yang akan saya masuki nanti ini, kehidupan seperti apa sih? Gitu. Kalau kita memang nggak jelas akan hal itu, saudara, maka kita akan sulit mempunyai tekad. Gitu. Jadi, seperti dikatakan, ketika kita tidak mempunyai visi, maka liarlah rakyat. Gitu. Harus ada visi. Cuman dulu kita dicekoki dengan, oh visi kita tahun ini. Gitu. Fokus di situ terus kan. Tapi setelah kita lihat bolak-balik di situ terus gitu. Sekarang bisakah kita melihat ketika dia mengatakan jalan masuk ke dalam kehidupan, atau ketika dia mengatakan tadi kan bisa menikmati katanya segala kenikmatan yang harusnya dinikmati oleh manusia katanya gitu. Kan sebetulnya kan ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian juga demikian kan. Rasanya kan tanah perjanjian yang dimaksud itu kan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu secara fisik. Memang mereka melihat itu, saudara. Kadang kita terkecoh juga di situ kan. Memang iya kita menikmati berkatnya gitu. Tapi apakah itu yang sesungguhnya yang dinikmati oleh Abraham? Apakah itu ketika Tuhan mengatakan tentang kepada keturunanmu? Saudara, oh, dia tahu dia sangat merindukan Ishak pada waktu itu, saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan Ishak kepada dia,
lalu Tuhan memintanya kembali. Maka kenapa dia itu bisa mempersembahkan Ishak kepada Tuhan? Kenapa, saudara? Itu adalah karena firman Tuhan berikutnya yang dia dengarkan dalam hatinya. Tentang kepada keturunanmu, katanya. Berarti ada keturunan di masa depan. Itulah yang membuat Abraham disebut menjadi bapak orang percaya. Gitu. Karena dia melihat jauh ke depan. Dia melampaui masa hidup. Sekalipun dia tidak ada yang mengajari dia tentang kehidupan yang kekal pada waktu itu, saudara. Itu masih janji. Tapi dia telah bisa melihat jauh ke depan, saudara. Sehingga tidak salah kalau Tuhan Yesus mengutip atau mengatakan keadaan Abraham di alam roh. Dia bersuka cita melihat hariku, katanya gitu. Nah, jadi saudara, harusnya saudara ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan ini, saudara. Kalau dikatakan tadi, oh, kita harus memperhatikan keberadaan kita secara detail. Gitu. Kita harus berani mengambil langkah-langkah iman. Gitu. Langkah iman kita apa sebetulnya? Berani menerima kebenaran-kebenaran yang baru. Gitu. Berani semakin murni di hadapan Tuhan. Gitu. Berani semakin memperbaiki sikap kita ketika kita datang bersekutu setiap hari. Sudah. Berani melangkah. Berani mulai ketika bertemu. Berani untuk mengungkapkan perasaannya tentang apa yang dicapainya, apa yang belum dicapainya ketika mendengarkan satu kebenaran. Berani mengatakan kalau apa maksudnya ya perkataan ini. Jadi ketika kita mulai mempersekutukan itu, jadi mempersekutukan itu sebetulnya artinya itu mengemukakan gitu pendapatnya tanpa membantah gitu. Kalau membantah sih ya sudah lama saudara Tuhan singkirkan gitu. Tapi bagi kita yang ada di sini kita perlu mempersekutukannya. Hanya ketika diberikan kesempatan gitu kan. Eh dari kita berani menceritakan gitu ya. Apa yang kita alami gitu. Sebetulnya dari situ saudara Tuhan akan apa ya memberikan upah kepada kita gitu. Apa upahnya? Nanti disingkapkan gitu. Karena sebetulnya upah kita itu adalah perkataan yang hidup, saudara. Jadi ketika dia mengucapkan sesuatu di dalam pikiran kita ya, ketika kita punya ide, ketika kita punya gagasan dan iman kita bangkit, sebetulnya itulah upah kita. Karena kan segala sesuatu kan diucapkan lewat firman-Nya, saudara. Ketika dia mengucapkan A, A yang terjadi kan? Sebenarnya itu, saudara. Ya, eh, pernahkah saudara mengalami? Saya berkali-kali saudara mengalaminya. Jadi kalau sudah misalnya ketika saya berdoa itu, ketika misalnya punya satu kebutuhan yang mendesak gitu ya. Jadi ketika saya sudah tenang gitu, sebentar aja tenang gitu. Dan langsung rasa saya merasakan iman saya bangkit. Maka semua yang saya sedang
eh, tergumulkan itu misalnya gitu, itu langsung cepat terselesaikan gitu. Itu berkali-kali sudah. Makanya lahirlah hikmat di dalam saya. Hikmatnya begini sudah. Jangan mempersulit dirimu dengan kekhawatiranmu. Jadi yang saya jaga harus seperti itu selalu gitu. Jadi kadang-kadang justru saya belajar gitu. Justru semakin diminta semakin jauh. Nah, jadi cobalah bayangkan saudara. Cobalah bayangkan eh, bagaimana saudara hidup setiap hari. Jadi kalau saudara perhatikan ya dari Tuhan bicara ini saudara ya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan itu kayak ketika dia mengucapkan firman gitu, lalu dia diam gitu loh. Tidak ngajarin kita lagi gitu. Tidak ini, tidak apa namanya. Pokoknya kayaknya dia diam lah ketika dia berfirman gitu. Nah, sebetulnya dia sedang menunggu kita. Masing-masing kita ini sudah sedang menunggu respon kita. Jadi ketika eh, dengan mengatakan ini saudara saya coba, kan saya kadang-kadang kan harus bergantian gitu kan. Ketika dia mengucapkan ini kan, saya kan mesti sepakat dulu dengan pernyataan ini. Saya tidak membantah gitu. Nanti kalau saya membantah gitu, nanti akan langsung aja Tuhan tunjukkan gitu kepada saya gitu. Keadaan saya sendiri dulu, belum keadaan saudara gitu. Keadaan sendiri saya periksa gitu hati saya gitu. Gitu. Makanya saya katakan tadi sama saudara, gimana dalam mengasihi engkau Tuhan? Sulit kali rasanya membuat engkau senang tuh. Jadi itu benar-benar saya ungkapkan gitu. Jadi kadang saya sedih sekali dengan keadaan itu. Gitu. Jadi bukan keadaan saudara yang saya sedihkan, keadaan diri saya sendiri. Makanya saudara kadang bergantian. Jadi ketika saya mengungkapkan nanti gini, tiba-tiba nanti ada pengertiannya gitu. Saya berusaha ungkapkan semuanya gitu. Ya. Nah, lihat selanjutnya ya. Dapat mengendalikan jalan masukmu ke dalam kehidupan, sepenuhnya mengubah hati setiap orang dari antaramu dan menyelesaikan masalah kekosongan di dalam hatimu, serta keberadaan suram dan menjemukan yang menimpamu. Sehingga masing-masing dari engkau semua akan diperbarui dari dalam keluar dan benar-benar menikmati kehidupan yang meningkat, yang melampaui kehidupan biasa dan yang bebas. Saya coba jelaskan ini, saudara ya. Nah, saudara, ketika Tuhan berfirman, coba lihat, kan semua firman ini kan sebetulnya uh, ini kan sudah dipublikasikan. Gitu. Setiap orang siapapun dia bisa, yang mencari kebenaran bisa membaca ini. Gitu. Dan kalau boleh saya katakan sistem keamanan daripada aplikasi ini luar biasa juga. Gitu. Saya tahu itu Tuhan. Iya, di dalam mereka ini banyak juga anak-anak muda yang pintar-pintar gitu ya. Yang bisa, wah, dari apa yang mereka uh, apa ya tampilkan gitu ya. Sampai-sampai mereka sudah sangat profesional sekali, saudara. Bahkan mereka berani membayar artis-artis profesional itu untuk
membuat film-filmnya itu. Kan studio mereka Studio 92 itu kan. Itu dari itu tokoh-tokoh yang memerankan itu saudara, itu tokoh-tokoh artis-artis profesional saudara. Mereka berani sampai seperti itu saudara. Jadi kalau ada di bagian itu bahkan membuat bagaimana kisahnya itu benar-benar apa ya, kayak asli gitu. Ya benar-benar kayak mengalami siksaan-siksaan itu kayak asli gitu. Saya kadang kalau perhatikan itu, ih, dari tarian-tarian mereka juga, wih, hebat sekali gitu. Jadi mereka sangat berani sekali gitu. Saya tahu saudara, itu karena pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka itu loh saudara. Dan memang saudara, kalau kita lihat memang saudara, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya di Tiongkok itu saudara, itu memang di luar nalar manusia saudara. Sangat mengerikan gitu. Sampai mereka itu tidak punya, nggak ada lagi harga dirinya lah sama sekali gitu. Hmm. Dan mereka yang benar-benar ngalaminya, apalagi kalau ini ya, sampai-sampai mereka itu uh, ketika mereka sudah sangat menderita sekali, tapi rasanya Tuhan itu jauh. Nah itu yang paling membuat mereka menderita. Jadi sampai-sampai saudara untuk uh, supaya yang di penjara misalnya itu terhibur gitu, itu dengan berbagai macam cara, ayat-ayat dari firman Tuhan ini ditulis saudara, dalam lipatan baju lah, dalam apalah gitu. Nanti yang ini terbongkar, nanti masuk lagi dengan cara yang lain. Dan ketika mereka membacanya, saudara, waduh, itu benar-benar seperti Tuhan hadir di antara mereka gitu. Jadi eh, kalau kita bandingkan dengan diri kita, saudara, ketika benar-benar, saudara, kita sudah mempersekutukan gitu ya. Padahal harusnya kan gini, saudara. Harusnya kita itu menyadari dulu kemalangan kita gitu. Kemalangan manusia ini, saudara. Mau kemana kita nanti? Bukankah firman Tuhan yang akan menjamin kita? Bukankah selama ini kita telah merindukan Tuhan datang kedua kali? Bukankah harusnya kita yang sudah merasakan kedatangan Tuhan kembali gitu, saudara? Bukankah harusnya tingkat pengertian kita harus semakin lama semakin tinggi, saudara? Bukankah harusnya kita sedih mendengarkan setiap perkataan-perkataan ini, saudara, tentang diri kita? Harusnya bagi kita yang sudah lama mengikut Tuhan, gitu. Kan dengan sekarang itu kan makin lama kan makin jelas ya. Apa kita tidak menghargai itu? Gitu? Dan dari firman Tuhan yang kita dengar, kita itu dijanjikan bahwa ini belum ada apa-apanya yang kamu alami sekarang. Dan memang selalu terbukti, saudara. Mungkin yang bisa bosan, saudara, dengan keadaan keadaan dirinya itu mungkin saya lah. Gitu. Karena apa? Karena saya sudah bergerak maju jauh sekali gitu. Oke, tetapi saudara, walaupun sudah rasanya jauh sekali yang sudah saya pokoknya lampaui gitu ya. Tapi tetap saudara, saya merasakan satu di dalam hati saya selalu ada begini saudara. Bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu
masih jauh gitu. Iya, jadi itu yang membuat saya itu selalu punya kerinduan yang meningkat setiap hari. Itu loh maksudnya. Jadi benarlah saudara, Tuhan itu memang selalu baru gitu. Jadi kalau dikatakan eh, sampai kita itu bisa menikmati kenikmatan dari apa yang dirancangkan bagi kita, itu benar-benar saudara, Tuhan buat itu benar-benar sampai masuk akal gitu. Dari apa yang kita alami setiap hari. Jadi setiap kali saudara itu bisa bergerak maju saudara. Kan kalau Salomo itu di akhir hidupnya kan dia bilang begini, bahwa dia sudah bosan dengan hikmat yang dia punya kan. Karena apa? Hikmatnya itu yang di bawah kolong langit ini saudara. Kehidupan di sini saja yang diinin dia saudara. Makanya diizinkan dia saudara melakukan apa saja. Tidak membatasi matanya untuk melihat apapun. Makanya dia izinkan sampai 1.000 perempuan. Itu kan paling apa ya? Mungkin yang paling bebas diberikan oleh Tuhan kepada seorang manusia. Tidak ada yang melampaui dia. Kalau dibayangkan oleh uh, manusia sekarang gitu ya. Mana coba 1.000? Apakah dia kenal lagi istri-istrinya 1.000 itu saudara? Mungkin akan ada orang yang bilang sama dia, ini istrimu loh katanya. Oh kamu jangan ngaku-ngaku. Saya istrimu loh katanya. Dari mana? Kapan? Oh harus dilihat dulu catatannya saudara. Bayangkan dulu belum ada handphone saudara. Belum ada foto-fotoan gitu kan. Tapi di akhir hidupnya saudara, dia mengatakan, untuk apa dulu aku berhikmat? Toh orang berhikmat mati juga. Jadi benar-benar saudara, dia tidak bisa melihat kehidupan yang akan datang. Makanya sampai dia itu eh, disesatkan oleh ilah-ilah daripada istri-istrinya. Jadi eh, karena kan di waktu itu saudara sudah banyak juga saudara orang yang apa ya mengalami alam roh gitu. Jadi dibawalah dia masuk ke situ saudara. Mungkin dia banyak mengalami peristiwa-peristiwa alam roh gitu. Saudara, kita sekarang ini saudara dibawa untuk benar-benar menikmati firman itu saudara. Kan kalau kita mulai sadar lah bahwa segala sesuatu apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Tentu kan yang kita harapkan kan bukan lagi bukan lagi mujizat kan gitu. Bukan lagi itu kan. Ketika tingkat pengertian kita sudah sampai di situ. Kalau segala sesuatu bisa terjadi dengan firman-Nya gitu. Berarti kan sekarang kita itu bagaimana menikmati firman-Nya kan? Bagaimana melihat apa yang semua Tuhan katakan ini menjadi kebenaran. Nah, kalau saudara perhatikan keadaan dunia ini saudara ya. Perhatikan saudara bagaimana orang-orang apa ya. Kalau saudara perhatikan sekarang saudara, itu orang adu licik dengan apa yang terjadi di bangsa kita ini, adu licik semua. Padahal kelicikan itu kan itu awalnya kan hanya ada di dalam pikiran kan. Entah dia nggak tahu dari mana itu muncul. Tapi
pada saatnya kan ketika orang berhenti hidup di dunia ini, ketika dia mencapai misalnya usianya 70 gitu. Kalau dia tidak bisa keluar dari kelicikan itu, betapa sebetulnya itulah neraka bagi dia. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kalau dia membuat sesuatu, kalau dia membuat satu apa ya, satu statement misalnya, saudara perhatikan, itu gampang sekali saudara kalau saudara melihat yang terjadi di bangsa kita gitu. Jadi sebetulnya benar-benar kalau kita lihat itu gamblang sebetulnya semuanya. Sudah jelas-jelas kok. Tapi dengan kelicikan manusia, mereka berusaha membenarkan apa yang salah. Coba perhatikan. Sebetulnya kalau MK tidak meloloskan anaknya presiden itu saudara, nggak seperti ini. Karena terus akan curang, 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 curang. Tapi terus ditutupi kecurangannya. Sampai-sampai saudara orang menganggap kecurangan itu sebagai satu kebenaran. Iya, itu yang terjadi loh saudara. Itu dari awal sudah jelas-jelas saudara. Dia mainkan 3 periode. Terus dia tidak cawe-cawe katanya. Ternyata cawe-cawe juga dia. Diakui juga dengan mulutnya. Tetapi walaupun saudara sudah diingatkan berkali-kali. Sampai muncul dari apa namanya, dari sivitas. Nah ini semuanya. Dari pendidikan gitu. Dari para guru besar. Mereka sudah menyuarakan, sudah mengingatkan. Tetap tidak sadar. Bagaimana terus berusaha menutupi dosanya. Itu manusia. Dan tahukah saudara, itu akan terbawa selama-lamanya. Padahal saudara sudah jelas diatur gitu. Bahwa pemerintahan itu cukup 2 periode saja. Dia pasangkan semua. Nah, saya perhatikan juga saudara di kayak di dunia olahraga juga begitu saudara. Iya. Jadi kadang saudara para eh, atlet-atlet itu saudara, mereka itu sudah apa? Sudah kayak kebal. Mentalnya harus mental baja. Karena apa? Kalau menang disanjung, kalau salah, kalau kalah dihujat habis-habisan. Jadi sampai seorang pelatih pun itu harus punya akal yang sangat luar biasa untuk bisa memenangkan timnya gitu. Nggak boleh hanya satu ini. Nanti mungkin di atas kertas dia buat apa namanya formasinya 3-4-3. Nanti begitu menghadapi formasi lawan 3-5-1 misalnya atau 3-5-2 gitu kan. Apa gitu, nanti disesuaikan. Jadi sampai kemarin kalau saudara ini pertandingan Vietnam Indonesia itu saudara. Itu sampai pelatihnya Vietnam itu kan dipecat gitu. Sebelumnya itu saudara pelatihnya Vietnam itu sama-sama orang Korea Selatan. Yang sebelumnya itu dia pakai cyber itu. Pakai apa ya kata-kata yang melemahkan gitu. Itu yang membuat mereka itu apa namanya? Jadi terkesan kasar gitu. Tetapi pelatih yang ini dia agak lembut gitu dari Prancis itu Mas. Jadi ketika dia mengungkapkan kebenaran gitu, akhirnya itu yang membuat dia dipecat gitu kan. Jadi saudara, ketika saya perhatikan itu, iya ya, betapa betapa semakin sulitnya kehidupan manusia ini gitu. Dan semuanya nanti itu digulung, saudara. Tahukah saudara? Jadi yang kita masuki ini, saudara ya.
Jadi kita akan melihat jelas bagaimana orang-orang yang bersama-sama dengan kita akan digilas oleh dunia ini, saudara. Iya, akan mati binasa. Dan jangan saudara pikir mereka berlalu, enggak, berlalu begitu saja, tidak. Mereka mengalami siksaan-siksaannya apa sih? Siksaannya adalah mereka tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupnya selama-lamanya. Sampai mereka itu nggak tahu kapan, saudara. Jadi kalau saya ceritakan kepada saudara tentang hamba Tuhan yang sudah tua misalnya gitu ya, tentang siapapun itu, saudara, karena kan harusnya hamba Tuhan lah yang bisa menikmati sorga gitu. Kan tidak ada lagi air mata kan. Iya kan? Jadi ada orang yang mungkin yang mau meninggalkan segalanya. Nggak bisa. Terbukti kok. Nggak bisa. Kan eksis. Walaupun dia bilang, oh sudah meninggalkan, sudah jemaat biasa. Nggak bisa. Karena apa? Dia sudah menikmati pujian manusia. Orang-orang masih mengeluh-elukan dia. Dia tidak bisa meninggalkan ekspektasi orang-orang yang dipimpinnya. Padahal justru itu membuat dia tidak bisa masuk istirahat. Ya, di masa tua bayangin. Dia masih mengatakan istirahat. Tapi saudara, nggak akan bisa. Dan itu akan dialaminya selama-lamanya. Nah, kalau saya katakan selama-lamanya ini, saudara. Kalau Tuhan katakan selama-lamanya itu, saudara. Itu bagi orang yang rasanya itu, jadi itu kayak penghukuman gitu, saudara. Cukup dengan kata-kata loh Tuhan menghukum. Dan tanpa ekspresi. Karena kalau dicampur ekspresi, tanpa ekspresi aja, sudah sangat menderita. Apalagi kalau pakai ekspresi. Makanya sampai Tuhan menutup mukanya. Oh, Tuhan itu tidak terprediksi sama kita gimana hatinya, saudara. Dari semua dia berfirman ini, rasanya kan dia tidak punya kuasa. Tapi itu bukan membuktikan dia bukan maha kuasa. Justru kemahakuasaannya disembunyikan dia. Ya, jadi manusia itu diberikan kehidupan, kebebasan. Gitu. Pilihlah kehidupan atau kematian. Kalau engkau pilih kehidupan, maka dengarkanlah aku, kata Tuhan. Ya, dengarkan dan terapkan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan, saudara. Sampai di mana? Nah, tujuannya adalah agar masing-masing dari antaramu dapat menjadi penuh gairah, dihidupkan kembali dalam roh, dan mulai memiliki keserupaan dengan makhluk hidup. Kapan pertama kali, saudara, kata makhluk hidup diucapkan? Ketika dia menciptakan manusia. Mereka menjadi makhluk yang hidup. Ya,
Kalau kita mau melihat kehidupannya, coba perhatikan bunga yang hidup, terus bertumbuh sampai dia menjadi bunga gitu. Layu, nanti tumbuh lagi tunas baru gitu. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di setiap hari, jadi eh, kita akan bisa hidup di tengah-tengah segala keadaan dari musim-musim hidup kita. Ya, kita akan bisa tetap hidup sekalipun kita ada di antara orang mati. Sekalipun kita di neraka, kita bisa hidup. Ah, gitu loh saudara. Hidup itu, ya itu saudara, tidak mengeluh. Hmm. Bisakah saudara tidak mengeluh setiap hari? Bisakah saudara bersemangat setiap hari? Bisakah saudara tetap bersuka cita menghadapi iblis sekalipun? Ya kan? Ketika saudara mendengarkan berita gitu, apa saja. Oleh karena engkau punya firman, maka engkau bisa hidup. Jadi sebetulnya pengertian hidup itu sangat dalam sekali, saudara. Menjadi makhluk hidup itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika kita sendirian, bisa hidup. Apa saja. Ketika lagi menghadapi masalah apa saja. Kan setiap hari pasti kita menghadapi masalah apa saja. Kalau anak sekolah ya menghadapi gurunya yang bagaimana, menghadapi ujian, ya kan? Ah, banyaklah gitu. Kalau jauh dari orang tua, ya menghadapi kesepian, gitu kan? Kalau dulu masih dibangunin, kalau sendirian harus bangun sendiri. Gimana ya? Besok bisa bangun nggak ya? Ketika harus pulang malam, biasanya dijemputin papinya gitu kan? Itu kan masalah. Tetapi saudara, orang yang punya firman, dia akan benar-benar hidup. Artinya sanggup menghadapi apapun dan tetap bersuka cita. Inilah saudara yang sedang dibangun Tuhan dalam hidup kita. Ini yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita. Ingat ya, aku tetap bersama dengan engkau. Aku tetap membawa engkau. Bahkan aku juga rela engkau bawa kemanapun engkau pergi. Karena aku sanggup menjalani, menghadapi semua yang dihadapi oleh semua manusia ini. Ya, makanya sampai dikatakan Roh Kudus itu menjadi materai. Apa Roh Kudus itu terpisah dari firman? Mana mungkin? Itu sudah ketetapan. Apa Roh Kudus itu terpisah dari Bapa yang di surga? Mana mungkin? Ya, masa gitu Tuhan? Iya, itu kebenaran. Walaupun keadaanmu seperti yang tadi itu, diucapkan Tuhan tadi itu, dibilangkan. Walaupun rasanya, seperti kukatakan tadi, kalau manusia itu primitif, aku tetap menyertainya. Ya, yang aku sedang hakimi diriku sendiri juga. Kalau aku hakimi kamu, kan ciptaanku. Jadi orang yang mengenalku ketika mendengarkan perkataan itu, dia tidak akan lemah. Karena dia tahu aku. Dia tahu motivasi dari setiap perkataanku. Kata Tuhan gitu.
Ya kan kita tahu kan motivasi dia. Kadang-kadang yang membuat kita itu sedih. Seperti saya katakan tadi, saya sedih dengan diri saya sendiri. Itu justru tujuannya adalah supaya kehidupan itu terus mengalir, saudara. Iya, dan itu tidak akan pernah habis selama-lamanya. Oh, kita akan melewati banyak fase dalam hidup kita kan? Ya, 49. Sudah saya renungkan ya. Bapak saya itu umur 49 masih punya anak. Nah, adik saya yang bungsu, kok jadi ke situ pikirannya gimana sih? Umur 49 dia. Umur saya kan 49. Di situ ketika saya hitung-hitung ya, saya lahir ketika umur bapak saya 38 tahun gitu. Wih, saya terkejut juga. 38 tahun. Brian itu lahir ketika umur saya 2010 itu berarti berapa? 35 ya? Iya, iya 35 kan? Wah, ini kan terakhir anak saya. Bapak saya umur 49 lahir adik saya yang paling bungsu, yang paling kecil. Saya pikir-pikir, ih, gimana ya? Lu bapak saya umur 49 punya bayi gitu, baru lahir gitu. Saya ketawa aja dalam hati saya. Saudara, ada banyak fase dalam hidup kita yang akan kita lalui, saudara. Sama seperti Tuhan, saudara. Sama seperti Tuhan punya punya kehidupan yang sudah lama sekali gitu. Bayangkan saudara, dengan yang berfirman ini. Bayangkan dia bisa mengatakan seperti Tuhan Yesus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bayangkan saudara kehidupan kita saudara. Kehidupan yang kekal. Makanya saudara, kita itu kan tidak kaget ketika kita dibawa sekalipun ke dalam pengalaman dunia orang mati kan. Karena memang itu kita lewati semua. Makanya sampai dikatakan, nanti saudara kita akan menemukan saudara, bagaimana sampai di neraka sekalipun Tuhan itu ada. Iya. Ya kalau Tuhan itu ada di mana aku berada, kamu berada gimana? Tapi karena kita punya hidup, karena Tuhan punya hidup, kita punya hidup. Tak ada yang bisa menelan hidup itu, saudara. Hai maut, di manakah sengat? Saudara, inilah yang membuat kita itu, saudara, bisa tetap eksis. Baik, gitu kan? Besok tetap ada ya. Sekarang Kamis, besok tetap ada ya. Zoom-nya. Karena besok juga ada ibadah jam berapa? 10 ya. Baik. Tapi Zoom-nya tetap ada ya. Malam juga tetap ada. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Pujilah Tuhan yang terus mengajari kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik.